Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Abe Dapu. Hari ini kita akan mempelajari cara membuat buku catatan menjadi digital. Tentunya kita memiliki perangkat komputer, tetapi jarang kita manfaatkan komputer itu secara maksimal. Nah, salah satunya itu adalah dalam pembuatan buku. Biasa kita mengenal buku catatan seperti biasa mau ke sekolah atau apa. Sebenarnya ada salah satu aplikasi yang sangat bagus untuk membuat catatan, ya. Namanya itu Microsoft OneNote. Nah, Microsoft OneNote ini akan mengubah buku yang biasanya manual menjadi digital. Nah, ini kita lihat di sini ya, di personal dulu. Selama ini kita pakai buku seperti ini ya, buku-buku kampus, buku-buku sekolah. Nah, buku ini bisa kita jadikan menjadi komputer, menjadi komputerisasi yang luar biasa fungsi dan manfaatnya ya. Bisa kita bawa kemana-mana. Nah, buku catatan ini bisa dalam bentuk diary atau apapun itu. Hari ini saya akan mencontohkan cara sederhana membuat buku catatan. Nah, caranya itu pertama kita klik file, kemudian kita klik new, terus kita namai buku itu. Misalkan bukunya kita kasih nama ya, buku saya gitu. Kita simpan di buku ya. Ini bisa diubah di mana aja bisa. Saya simpannya di di folder buku ya. Kita create sekarang. Mohon maaf, agak hujan di luar, mungkin terdengar suaranya di sini. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian ini adalah bagian tab-tabnya atau pemisahnya ya. Kalau kita lihat di bukunya, nah misalkan ini kan ada matematik, biologi, histori. Nah, kita bisa pisahkan. Di buku saya, kita bisa pisahkan ini. Kita misalkan mau buat berdasarkan fungsinya. Buku ini kita buat berdasarkan fungsinya. Misal kalau section 1 ini kita pakai untuk sekolah misalkan ya. Jadi ini khusus untuk sekolah, kita buat di new section. Yang pertama ya, sekolah. Oke. Kita ubah namanya menjadi sekolah ya. Kemudian untuk section yang kedua, misalkan kita ubah menjadi ini hal-hal menyangkut pribadi kita, misalkan kalau di sini misalkan kita ada bisnis ya, atau ada YouTube atau apa, bisa tulis ini, kita bisa buat di situ ya. Nah, ada 3 tab, kita bisa buat tab yang banyak. Nah, di sekolah misalkan kita mau buat berdasarkan jenis mata pelajaran, ada fisika misalkan ya, fisika, kemudian apalagi ada kimia, ada belajar bahasa Indonesia misalkan Indonesia, kemudian ada juga bahasa Inggris ya, bahasa Inggris misalkan, dan lain-lain sebagainya. Oke, nah di dalam tab ini itu tersedia halamannya. Halaman ini tak terbatas ya, suka-suka kita, sebanyak apapun kita buat new page. Misalkan yang tadi fisika dulu ya, kita akan bahas fisika di sini semua. Ini fisika semua di sini. Nah, mau kita tulis apapun tentang fisika bisa di sini nantinya. Kemudian kalau mau tulis tentang kimia, kita buat di new page lagi, kimia ya, kimia. Terus new page lagi, ada bahasa Indonesia, kita tulis ini bahasa Indonesia. Kemudian new page lagi, bahasa Inggris ya.
dan masih banyak. Jadi semua catatan tentang bahasa Inggris kita bisa kumpulkan di sini ya. Tentang bahasa Indonesia kita kumpulkan di sini, bisa banyak nih. Dalam bentuk gambar atau apa-apa, tulisan, bahkan video pun bisa. Saking luar biasanya OneNote ini. Nah, terus misal kita mau buat, ketika kita klik fisika di sini, langsung dia akan menuju ke fisika yang ini ya, ke halaman fisika ya. Ketika kita klik kimia, langsung ke halaman kimia ada. Nah, biar cantik, kita bisa buat di sini linknya. Klik kanan aja di blok dulu, seperti ini. Klik kanan, link. Nah, kita linkkan ke buku saya tadi, buku saya adanya di sekolah di fisika. Oke. Nah, seperti ini ya. Langsung dia link ke fisika. Terbuka langsung fisikanya. Begitu juga fisika, kita mau balik lagi ke menu utama atau ke sekolah ini ya, kita bisa buat kembali di sini ya, atau kita mau buat dalam bentuk gambar juga boleh. Kita mau buat dalam bentuk gambar, coba kita cari di Google ya, misalkan kita mau gambar home atau kembali ke rumah ya. Tadinya saya udah cari sih, coba kita lihat dulu. Nah, misalkan kita cari ya icon home di Google ya. Nah, kita misalkan mau pakai yang kuning ini. Nah, yang kuning ini boleh. Jadi kita buka dulu OneNote kita yang tadi, yang ini ya. Di sini kita bisa pilih screen clipping. Jadi dia screen clipping ini akan menuju ke halaman yang terakhir aktif. Ini kan halaman yang terakhir aktif kita. Oke, ketika kita buka ini screen clipping, dia langsung ke halaman yang terakhir aktif ya. Oke, kita blok aja seperti ini. Screen clipping sudah selesai, langsung terbawa ke OneNote-nya. Oke. Nah, ini fungsinya kita akan buat menjadi kembali ke menu. Kita kecilkan lagi segini aja posisinya. Ketika kita klik, dia akan kembali ke sekolah nih. Nah, kita klik fisika, dia akan ke fisika. Begitu kita klik ini, nah caranya kasihkan linknya, klik kanan link sekolah. Nah, ini dia, pilih yang ini, yang utama. Nah, perbedaannya adalah kalau kita tulisan ya, bisa langsung klik. Kalau gambar, ini kan udah kita linkkan tadi. Kalau gambar harus kita klik sebelumnya, kontrol baru klik ya. Kalau tulisan langsung klik, kalau untuk gambar tekan kontrol di keyboard baru klik kanan. Coba tes. Nah, klik. Nah, seperti itu. Baru dia akan kembali ke halaman utama. Begitu juga dengan kimia, misalnya kita buat ke kimia, bisa tinggal di link aja. Jadi lebih mudah untuk cari-carinya ya. Jadi ini semacam daftar isi lah. Nah, atau sekolah ini mau kita ganti judulnya daftar isi lah, daftar isi yang ada di tabnya sekolah. Nah, boleh. Jadi di sini akan otomatis berganti ya. Oke, fisika kembali. Ini jangan lupa kontrol klik. Nah, seperti itu. Kimia begitu juga, klik kimia langsung ke kimia dia. Nanti di kimia juga bisa dibuat ya. Nah, seperti itu. Kita akan contohkan di fisika ini tulisan. Kita bisa menulis misalkan di hari Senin tanggal 20 bulan 1 2022. Misalkan di sini kita rangkum hari ini belajar tentang ini. Belajar tentang apa gitu kan. Tentang apa gitu. Kemudian kita bisa dalam pembahasannya apa gitu, bisa kita bahas semua di sini. Begini ya. Nah, apapun di sini bisa kita taruh, mau link, mau video, bahkan bisa kita play langsung di sini. Saking luar biasanya OneNote ini ya. Nah, selain gambar-gambar seperti ini, kita juga bisa menambahkan video. Nah, bisa juga record audio. Kita misalkan ada terhubung audio yang terrecord, bisa tambahkan, atau record video bisa juga. Nah,
Oke, pembahasan lebih lanjut nanti mungkin bisa kita kembangkan lagi ya di episode mendatang. Untuk hari ini saya rasa cukup sekian dulu pengenalan dari OneNote, fungsi-fungsinya dan cara pakainya. Luar biasa, ini bisa menggantikan yang dulunya kertas buku seperti ini menjadi sebuah buku tulis komputer yang luar biasa lengkap. Nah, kita juga bisa coret-coret seperti ini ya, bisa coret-coret. Ini bisa dilihat di personal, fungsinya bisa semua. Ini bisa juga dipelajari di sini ya. Klik aja untuk di play, nanti sobat semua bisa pelajari apa fungsinya, bagaimana cara pakainya. Luar biasa, saya sangat merekomendasikan kalau ingin membuat catatan di OneNote ini. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan semangatin terus saya supaya saya semangat juga untuk membuat konten-konten yang lain ya. Terima kasih sobat Abedapu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.